Oke teman-teman, selamat siang. Hari ini kita mau liput yang mau menikah. Mungkin pernikahan adat ya teman-teman ya, secara adat kan, cuman di beda tempat ya. Sekarang di desa Datahdian. Jadi desanya seperti ini ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Nah ini desanya. Bagus, ini kebetulan desanya atau kampungnya Pak Bupati kita guys. Ya, Pak Bupati kita asal Dayak Kayan Dalam. Beliau namanya Bapak Francis Kusdiana, ini kampungnya. Kebetulan di depan rumah beliau juga ini acaranya. Nah ini suasana. Nana, ada acara nikah adat kan? Asik. Nah ini teman-teman, kediamannya Bapak Bupati kita. Persis di depan sini. Oke, kita lanjut nanti. Kalau di dapur nih guys, biasanya ada guys ya. Kita coba ya, lihat ya. Ya memang ada. Kita ngelepus dulu guys. Aman. Nah ini lagi makan siang guys ya. Nah, nanti sebentar baru dilanjutkan acaranya. Masih sepi guys. Tamu-tamu belum sampai. Dan sekarang kita akan melakukan kegiatan penjemputan mempelai wanita. Kepada mempelai laki-laki sekeluarga atau hubungan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri.
Ano po ka naman may pengantinan? Ano? Kedua, bagi pegawai mempelai pria ingin mengetahui siapa sih anak dari mempelai wanita, nama dari mempelai wanitanya, terutama anak Pasimu dari Buyur. Pada siang hari ini tentu saya akan bertanya kepada bapaknya siapa nama, dan itu telah dilakukan. Hati mudik ke Sungai Payung, di belakang Sungai Payung. Sungai Payung banyak beruntang Batam. Kami semua datang untuk menjemput Tiung. Sebentar lagi akan kami bawa pulang. Jaga. Apa yang kehadiran kami di sini tentunya akan menjemput Tiung. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang dari Nangan Dua acara selanjutnya. Semoga mereka di hari yang akan datang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ela, ano sa plari?
Bapak Ibu Islam dan Bapak itu Jalan pasar malahan. Oke sih mau ambil yuk. adat, kami silakan untuk masuk ke ruangan utama. Yusuf udah masuk. Pak Yusuf. Kita mulai dari hiburan tradisional kita. Kami mulai pada sore hari ini. Dulu dan Jawi. Enakan omnya aku bilang, lo gak kian cuti pakai gendang.
kami informasikan semua pelaku adat Veronica Pua, Mertaharan, kami silakan untuk masuk ke ruang tengah. Tentu mereka punya keluarga yang pemimpin mereka, yaitu Bapak Simak dan Budi Kesiahunya dan Pak Jawa dan Yuspida Bansio, di mana mereka punya anak kesayangan mereka akan mengalami kebahagiaan, terutama dalam adat Kayan mendalam yang merupakan Bapak Dumo merupakan anak keempat dari 5 bersaudara orang Kayan. Kami persilakan. Nah, ini prosesi penciuman ya teman-teman ya, dalam prosesi adat Dayak Kayan. Jadi setelah prosesi penciuman ini artinya secara adat Kayan kedua mempelai sudah sah. Oke ya teman-teman ya, kita terus lanjut. Ada yang bingung, ada yang penasaran apa sih penciuman, nanti ada Ibu Sundung yang itu akan sekaligus menjelaskan. Saat ini dan tadi kita telah menyelesaikan proses penciuman dan proses selanjutnya adalah penyerahan adat. Pada saat ini kita perlihatkan atau kita kasihkan ke depan kita untuk memeriksa barang itu layak atau tidak akan diserahkan nanti kepada Pak Daluang bersama keluarga dari mempelai wanita. Coba dicek pakaian itu akan jadi aku sebagai usul untuk memberi apa itu sementara kita ukur dulu, dicek dulu dari suara sampai besarnya gongeng tawak ini. Nah, jadi saya akan lebih malah lebih biasanya berapa dulu serahkan gong ini akan kami minta kepada pihak perempuan untuk mengecekkan gong ini apakah layak diterima atau tidak. Ini kan nanti disuarakan dipukul gong ini bagus ke tidak suaranya. Untuk mewakili dari pihak perempuan yang menerimanya tolong dicek ya Pak ya. Tolong dicek bunyinya. Baik, suaranya sudah bagus. Ukurannya bagaimana dari mempelai wanita? Suaranya sudah pas 9? Kalau ukurannya ada lumut magang sih kurangnya. Oh iya. Kalau ukuran bagaimana Pak? Pas. Oke, terima kasih. Kalau demikian berarti kita siap masuk. Balang dari mati, balang dari rusak, balang dari balang dari yang nanti diinginkan kita. Balang semua yang tak baik, balang semua dari apa yang kita cita-citakan. Kami terima jadi pokoknya jadi semua apa yang kita cita-cita, apa
yang rencana sidang kita semuanya. Jadi semua kita semua dari keluarga kita besar tuh panjang umur rezeki semua kita. Misi ada kurang. Amin. Mudah kita sidang mempelai banyak. Amin. 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 Oh benar weh, salam. Semua terutama yang melaksanakan tugas tadi. Bapak Ibu saudara-saudari terutama keluarga besar dari kedua mempelai, tentu kita bertanya, apa sih yang dilakukan tadi dari penyiuman sampai yang diserahkan tadi. Nah, untuk menjawab kebingungan kita semua, kita mohon kepada Bapak. Saya sebagai ketua di sini dalam kami dusun Agung. Jadi nama dusunnya dusun Agung. Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang mana hadir dalam resepsi pernikahan adat ataupun pernikahan gereja pada hari ini yang kita hadapi, yang kita saksikan. Dari pagi kita menyaksikan pernikahan gereja. Sekarang kita dalam kegiatan ini ada 2 kegiatan. Sekarang akhirnya kita pada pernikahan adat ataupun menerima segala hal-hal yang seperti ini. Nah, itu cukup menjadi peringatan bagi anak muda sekarang. Itu yang saya sampaikan. Nah, ini juga sangat luar biasa dan kami sangat bangga sekali atas kedatangan Bapak Ibu, adik-adik, sama-sama kita menyaksikan pernikahan anak kita, cucu kita, adik kita, Dungo dan istri pada hari ini. Kami sebagai lembaga, jadi untuk itu penjelasan lainnya apa sesuai dengan umur, begitu. Jadi penjelasan yang hal ritualnya, maka tidak bisa orang lain. Nah, di antara kedua belah pihak, yang pihak laki-laki atau pihak perempuan yang menceraikan ataupun ada masalah, misalnya maaf ngomong ada yang selingkuh, ada KDRT dan sebagainya, akhirnya membuat perceraian. Jadi barang ini dilipat 2, bukan lagi hanya 1, tapi dilipat 2. Pihak laki-laki kepada perempuan. Ini gong ini 9 jengkal dikasih dulu dengan istrinya, itu akan anaknya yang mendapatnya nanti. Hitungannya tadi 9 jengkal, itulah pekainnya. Di dalam itu pekain mas kawin, kalau bahasa Indonesia mas kawin. Jadi hitungannya 9 jengkal. Jadi begini Pak, dalam adat ini sudah diserahkan dua kepada istrinya menyimpan, nanti anaknya sudah mempunyai adat. Kenapa? Anaknya sudah mendapat adat dari bapaknya, berarti anaknya yang menyimpan. Jadi ini adalah gong yang 9 jengkal ini. Tadi saya ulangi lagi, seperti yang kata dusun bilang, misalnya hal itu yang tidak kita inginkan, suatu saat ada yang, bagaimana kita manusia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada salah satu di antara kita suatu kesalahan ataupun kehilapan di antara kita di dalam rumah tangga. Tapi hal itu tidak kita inginkan. Misalnya begini, kalau nanti ada permasalahan di dalam rumah tangga mereka, ini sanksinya Pak ya, yang saya jelaskan ini sanksinya. Permasalahan misalnya dari pihak laki-laki yang mengatakan, oh kamu saya ceraikan atau kamu saya tidak mau kamu.
laki-laki memberikan satu lagi pakaian ini, gong senilai ini, besarnya sama dengan ini. Si laki-laki kasih lagi. Lipat 2, hitungannya lipat 2. Karena ini sudah dikasih dulu, kasih laki-laki kepada perempuan. Jadi kalau laki-laki yang menceraikan atau tidak mempedulikan istrinya, dia tambah lagi satu ini. Nanti dulu. Jadi dia kasih ini, nanti dia bayar juga, dia kasih juga kesupan kampung satu kampung ini, dan juga dia kasih juga kesupan orang tua. Itu banyak dia bayar, dia kasih, dia bayar orang tua, dia kasih. Ya itu hanya kita menjelaskannya saja. Nah jadi jika nanti ini kembali kepada pihak perempuannya tadi, kalau perempuan yang tidak membuat permasalahan di dalam rumah tangga, katanya saya tidak mau lagi, ataupun saya ini akan kembali kepada orang tua, saya menceraikan, ataupun saya tidak lagi berumah tangga dengan kamu, perempuan akan kembalikan ini kepada si pihak laki-laki. Ini sanksi Berkenan yang membuat mungkin hati yang terluka atau tergores, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kami, karena kita kan ibarat kata lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi tadi malam juga saya menyampaikan kepada Isan kami yang tua, yang laki-laki itu, pokoknya San kami ini ikut ya. Dan Pak Temanggung kami terima dengan lapang dada. Seandainya beberapa suku Monda, suku Daan, suku Kayan, suku Mentebah, suku Punan, luar biasa, suku Lau ini, suku Lau dari Abang Lidi, suku Lau, berapa suku. Jadi untuk ini kita mulai dengan acara nasihat atau petawara Kepuas Hulu. Surat keterangan perkawinan adat Kayan Mendalam nomor 01 garing LA strip D strip DD garing nasihat. Kami mohon untuk berada di ruangan tengah. Bapak Opnel dan Bapak Jerry. Sekali lagi untuk mendampingi putranya. Sekali lagi untuk mendampingi putranya. Nah, ini sesi Dan kami menasehati tidak teman-teman dapat memberi yang jadi biasanya terbanyak, ini adalah prosesi cuma terakhir. Macam saya selaku kakek mereka Oke, teman-teman berdua, ya. Terima kasih sudah menonton. saya hanya mengingatkan Subscribe-nya ya. bahwa apa yang kita dengar baru. Kalau menurut saya, kalau hanya ditanam saja tanpa dirawat, itu hanya sia-sia juga. Ketika benih yang ditanam itu berdaun muda, maka saat itulah hama-hama akan datang. Judul kehidupan sifat malu, titik dalam kehidupan. Kalau kita berjiwa sifat malu, kita tetap tidak akan berbuat yang bukan diikuti oleh yang kita sembahyang tadi. Kita akan kerja, kan? Nah, tolong kedua ikuti. Malu berarti yang tidak bagus belakang tuh. Yang pertama, yang kedua, Lebih damping dengan Kian dua adalah Bapak Kian tu. Macam Kori, anggaplah mertua Nuan adalah Bapak Nuan. Macam Tungo lebih lagi. Ajar pada orang tua tu kadang-kadang ya sakit di telinga, tapi nyaman di hati. Kita itu adalah manusia. Kita manusia diberi pilihan. Setiap pilihan kita itu adalah risiko, dan setiap risiko itu kita pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan, jangan kita mengambil risiko, karena risiko itu berat. Anak-anakku yang tersayang,
Kalau kita sudah mau terjun, berarti kita udah tahu, udah siap. Kalau kita mau terjun ke dalam lubuk, berarti kita udah siap. Apakah di dalam lubuk ya ada rangkang kayu? Apakah di dalam lubuk ya ada binatang buas? Apakah di dalam lubuk ya ada air beracun? Kita udah siap. Sebelum kita terjun ke dalamnya, kita berpikir bahwa di dalamnya ada nggak resiko yang dapat menyusahkan kita, dapat istilah bahwa hidup itu kita sudah diciptakan oleh Tuhan tadi, punya mata dua, punya telinga dua. Mata kita untuk apa? Mata kita untuk melihat orang-orang yang kehidupannya lebih dulu dari kita. Bagaimana keadaan orang? Apakah orang itu mau maju? Kita lihat, kita tirulah yang maju. Kita lihat kalau hidup orang nak mau maju, jangan ditiru. Ya guna kita punya mata dan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Teri disimpan di atas pinggan, dimakan orang sedikit-sedikit. Theodora Curie ini kami titip di desa Datahdian. Tolonglah segala ihsan keluarga dijaga dengan baik-baik. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Manakala dalam perjalanan kehidupan kalian berdua tidak menetap di sini, tidak menetap di sana, tetapi menetap di mana-mana. Artinya di mana kita merasa enak mencari nafkah. Ingatlah bahwa pepatah tadi mengatakan di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya harus menghargai tatanan budaya, apapun yang masyarakat di mana kita ada, ikutilah itu semua. Ingat itu ya, lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri, terkhususnya anak kami Dungo dan Gori, dan jagalah jati diri kedua belah pihak keluarga kita. Itu yang saya inginkan. Untuk Anda kami Gori, tentunya saya ingin memberi beberapa hal, tentunya menyangkut ya, untuk kami, karena anak kami ini ya sebagaimana yang disampaikan oleh abang kami Pak Jawai selaku orang tua, ya tentunya itulah yang perlu kamu jaga, tata krama kepada keluarga-keluarga dan orang tua, terkhusus kepada mertua kamu ya. Itu Pak Jerry dan semua yang memberikan nasihat pada sore hari ini. Tentu dengan harapan semua yang diberikan oleh penasihat kepada kedua mempelai merupakan harta yang sangat berharga yang tidak ternilai harganya. Karena perlu diketahui juga oleh kedua mempelai, seperti kata Pastor juga, peristiwa hari ini tidak akan pernah terulang lagi. Maka dokumentasi dan hal-hal perlu